Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Selamat pagi listeners, jumpa lagi sama Nuki di sini. Dimana lagi kalau bukan di Another Stories. Yes, bener banget. Di pagi yang cerah ini aku bakal bawain satu lagi cerita yang gak kalah menginspirasi dari cerita-cerita kita sebelumnya. Buat kamu anak-anak muda, anak-anak millennials, atau yang masih ngerasa muda, jangan sampai di skip karena ceritanya bakalan seru banget dan menginspirasi pastinya. Gimana guys, Sabtu ini ada rencana apa nih? Tapi sebelum memulai aktivitas, atau mungkin di antara kalian ada yang beraktivitas, nggak apa-apa, selama 30 menit ke depan Nuki bakal temenin kalian. Weekend gini pasti enaknya buat santai sambil ngopi-ngopi, ya nggak sih? Siapa nih di antara kamu yang nggak pernah nongkrong di kedai kopi? Kayaknya hampir nggak ada ya. Tapi pernah nggak kepikiran sama kalian buat punya kedai kopi di usia muda? Aduh susah kak, nggak mungkin modalnya dari mana? Bisa guys, yuk langsung aja kita ngobrol sama salah satu pemilik kedai kopi di Jakarta. Hai listeners, perkenalkan nama saya Zul. Saya pemilik salah satu kedai kopi di Jakarta. Sebelumnya emang gak pernah kepikiran buat punya kedai kopi sendiri di usia 19 tahun waktu saya pertama buka. Sekarang saya 21 tahun, tapi itu semua saya dapat nggak instan pastinya. Ada kerja keras dan pengorbanan yang harus saya jalanin dulu sebelum sampai di titik ini. Zul memulai usahanya penuh dengan pengorbanan dan usaha. Zul pernah berjualan jajanan pasar di depan terminal dan makanan di sekolah. Tanpa rasa malu, Zul justru dengan semangat menjajakan makanannya. Sebelum saya membuka kedai kopi, saya sempat berjualan jajanan pasar di depan terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tepatnya, saya jualan gorengan. Saya harus bangun jam 2 pagi buat belanja sayur-sayuran, lalu masak sampai subuh. Sekitar jam setengah 6 pagi, makanan saya sudah siap. Itu kalau hari libur. Kalau hari sekolah, saya jualannya di sekolah. Saya jualan nasi bakar di jam istirahat. Saya dibantu sama ibu buat masak nasi bakarnya karena emang agak repot. Zul memang suka memasak sejak kecil. Keluarga juga selalu memberikan dukungan yang besar kepada Zul karena memasak memang sudah menjadi passionnya. Meskipun laki-laki, Zul tidak pernah malu untuk menunjukkan kemampuannya. Keluarga alhamdulillah selalu dukung sama kegiatan saya, asalkan positif ya. Saya juga diperbolehkan untuk masak dan jualan selagi nggak ganggu waktu sekolah. Hitung-hitung buat uang jajan saya sendiri deh. Saya juga buka usaha sama ibu di rumah, jualan kue kering kayak nastar, kastengel, putri salju, dan lain-lain. Dan alhamdulillah antusiasnya juga besar, apalagi menjelang bulan Ramadan. Biasanya yang pesen lumayan banyak dari hari-hari biasanya. Selain untuk uang jajannya sendiri, hasil penjualannya sedikit juga bisa membantu perekonomian keluarga. Semua keuntungan yang didapat akhirnya bisa menjadi modal untuk ia membuka kedai kopi. Setelah lulus sekolah, Zul memutuskan untuk menekuni usaha barunya. Sampai akhirnya saat ini Zul bisa membuka kedai kopinya. Kebetulan ayah punya ruko kosong, jadi saya dibolehin buka usaha di sana. Alhamdulillah karena saya nggak harus sewa ruko. Keuntungan dari saya jualan gorengan, jualan makanan di sekolah, saya kumpulin untuk modal buka usaha, dan saya memilih untuk membuka kedai kopi. Teman-teman, pokoknya kalau kalian suka sama sesuatu, jalanin aja. Jangan dengerin kata orang lain, asalkan itu positif, pasti akan ada jalan. Kalau satu jalan tertutup, pasti jalan lain akan terbuka di mana aja, dan kapan aja. Jangan patah semangat, jangan pernah menyerah, dan belajar itu kuncinya. Terima kasih banyak ya listeners udah mau dengerin cerita saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Nah listener, seru banget kan tadi cerita Zul. Gimana? Masih ada yang mau males-malesan? Aduh jangan dong. Ayo dong, kita
kita sama-sama bangun dan raih cita-cita kita. Dari yang aku tangkap sih, intinya kita jangan kenal kata malu dan gengsi ya. Karena tanpa kita sadarin, kalau kita tekuni, hobi kita ini bisa loh bawa kita sukses. Atau mungkin listeners ada pengalaman yang sama nih. Pokoknya kuncinya itu jangan gengsi dan terus berusaha. Jadi gak sadar nih, Nengki udah harus undur suara. Thank you so much buat yang udah dengerin hari ini. Tapi sebelum aku tutup, satu lagu buat kamu, biar Sabtu ini makin semangat dalam beraktivitas. Sampai jumpa di Nadir Status minggu depan. Stay tuned on Unas Radio and have a nice day. Goodbye. Your systems are offline.